Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih beri kita kesempatan untuk menikmati seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dan kita gunakan sebagian dari nikmat Allah itu pagi ini untuk melanjutkan wirid kita. Kemarin kita bicara tentang sahabat, tentang orang-orang yang kita harapkan berteman dengan kita, bersahabat dengan kita karena Allah. Kita bersahabat dengan dia karena Allah, dan dia bersahabat dengan kita karena Allah, dan tidak ada karena yang lain-lain. Lalu apa panduan kita mencari sahabat yang baik itu? Antara lain dalam surat Al-Kahfi dikatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini secara umum mengatakan la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kalian ikuti orang yang hatinya lalai daripada mengingat Allah, mengingat kami, ya. Wattaba'a hawahu, dia memperturutkan hawanya, dan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, ini ayat ini bicara secara umum, lalu bisa kita tarik kepada pedoman dalam bersahabat, berteman. Orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, artinya hatinya tidak terketuk sama sekali untuk mengingat Allah, untuk mengikuti perintah Allah dalam cepat, lalai. Kalau kan dia dengan kita udah datang waktu misalnya untuk salat, dia nampak di bahasa tubuhnya dia tidak terpanggil, ya, masih aja dia melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan biasa yang tidak nampak keinginan untuk menyauti panggilan azan misalnya. Nah, orang seperti ini bisa dijadikan sebagai salah satu tanda bahwa ini orang tidak bisa dijadikan sebagai sahabat. Panggilan Allah saja dia lalai, kan, apalagi panggilan yang lain, maksud panggilan kita. Biasanya orang yang lalai dari satu panggilan, di hatinya itu yang memanggilnya itu tidak ada,
Atau kalau toh ada, ya sekedar ada saja. Di hatinya ada panggilan yang lebih kuat daripada yang memanggil yang pertama. Orang seperti ini, kalau kita jadikan teman, kita akan terseret dengan dia. Akan terseret dengan dia. Ya. Ada seorang kawan bercerita. Dia pergi ke Eropa dengan pimpinannya, dengan kepala kantornya. Dia melihat kalau selama di sini bicaranya baik, ya itu aja. Tapi di Eropa itu dia sekamar, sehotel dengan pimpinan kantornya itu. Dia tidur saja. Tiba waktu salat dia santai aja. Salat juga, tapi salat subuhnya sudah jam 7 pagi. Sepertinya terbawa-bawa saja katanya. Dan kalau ada orang susah lewat di sekitarnya, hatinya nampak tidak terketuk. Jadi tidak ada rasa santunnya itu. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Kenapa kok ada orang susah lewat kita, kok dikatakan tidak diperhatikan, dikatakan lalai mengingat Allah? Sudah selalu dikatakan tidak ada satu pun yang terjadi di bumi ini yang tidak seizin Allah. Orang-orang susah itu lewat di depan kita, itu sebenarnya sudah seizin Allah. Sudah seizin Allah. Kalau sudah seizin Allah, dia lewat di depan kita lengahkan, itu berarti kita melengahkan Allah. Nah itu. Jadi sampai begitu. Maka ini orang bisa dijadikan sebagai yang tidak perlu dijadikan sahabat. Kalau berkawan biasa saja. Wattaba'a hawahu. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Kapan kita mau tahu seseorang menturutkan hawa nafsu apa tidak? Ketika kita berjalan dengan dia berkali-kali. Kita tidak bisa menilai seorang baik atau tidak baik hanya dengan perjumpaan sebentar. Kita baru bisa kita menilai orang tua yang tidak baiknya. Yang pertama, kita kenal nggak dengan dia? Tahu nggak kita dengan tahu? Kenal nggak? Tahu itu biasanya tahu. Oh itu Janu, tahu kita. Ya, misalnya kita dengan pejabat atau dengan presiden sekalipun, dengan Pak Jokowi tahu. Tapi Anda kenal nggak dengan Jokowi? Enggak. Hanya tahu saja. Kalau kenal itu artinya apa? Mengerti tingkah lakunya, peranainya. Jadi kalau kita ingin mengatakan orang itu betul-betul baik, sudah berulang-ulang kita bersama dia. Ya. Bahkan dikatakan, pernah nggak kita sama-sama berjalan dengan dia? Pernah nggak kita sama-sama makan dengan dia? Atau bahkan pernah nggak kita sekamar dengan dia dalam berjalan? Di situ baru nampak orang. Nah, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah orang yang memang nampak sekali sangat bersemangat. Kalau kadang-kadang begini, bukan hanya kadang-kadang, kata psikolog, salah satu cara kita melihat watak orang, lihat waktu dia makan. Waktu dia makan.
kalau semuanya sudah dirambahnya sebenarnya, ya kan? Untuk orang kelaparan gitu dan tidak tidak punya rasa segan. Jangkau. Orang ini termasuk orang yang kata Nabi dalam Al-Quran, wattaba'a hawahu, memperturutkan hawa nafsunya, salah satu. Kalau dia bicara juga begitu, tidak dikontrolnya. Kan ada orang yang lepas bicaranya, itu dia sadar dikontrolnya. Itu bukan termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, orang seperti ini jangan dijadikan kawan. Wa kana amruhu frutas. Perbuatannya, pekerjaannya banyak yang sia-sia. Kalau mauta abih wakatu, ya, abih wakatu untuk mauta, kerjaan tidak jalan. Buat cerita kemaripai. Ini di antara ciri. Nah, orang-orang yang akan dijadikan teman itu adalah orang yang mengajak kita, bisa membawa kita ingat kepada Allah. Maka itu yang pernah kita katakan, salah satu kata hukama kemarin itu, musuh yang membuat kita ingat kepada Allah itu lebih baik dari teman yang membuat kita lupa kepada Allah. Musuh yang membuat kita dekat kepada Allah lebih baik daripada teman yang membuat kita jauh dari Allah. Kok ada musuh yang membuat kita dekat dengan ada? Karena dia jahat kepada kita, makanya kita selalu berlindung dengan Allah dari kejahatannya. Itu musuh membuat kita dekat dengan Allah. Tapi kalau sahabat yang membuat kita dari jauh dari Allah apa? Ya kita dibawanya kemana-mana, dilengahkannya daripada perbuatan-perbuatan baik. Jadi musuh itu ternyata dalam hidup perlu juga. Kita perlu juga orang yang tidak suka dengan kita. Itu yang disebut dengan bagian daripada sistem. Kita perlu orang yang membenci kita, perlu juga. Supaya apa? Itu untuk mengingatkan kita. Jadi dia tidak mau. Pilihlah kawan ini, lihat tidak memperturutkan hawa nafsu. Kurang rasa santunnya. Pengalaman kita kan macam-macam masing-masing kita. Kalau ada kawan yang silarawak sempilik karyang, sempilik karyang, palit sekali, kikir sekali. Banyak. Saya punya pengalaman suatu ketika di Jakarta. Dia bukan orang miskin, gajinya besar. Tapi apapun yang akan dibeli, walau hanya satu buah tempe pun, tempe goreng, ditawar juga. Saya ngeleng kepala, ini awan seperti ini. Tapi pantaslah banyak betinya. Kenapa? Berhitung. Kami sudah belanja di suatu tempat, naik bajai. Berapa? 25.000 Pak. Saya akan tawar kan. Dia tawar 10.000 aja. 10.000. Tukang bajai itu nampak susah hidupnya. Saya hidupnya. Jadi karena dia sudah menawar, dan pula saya kan enak. Udahlah. Dia 10.000 aja lah. Tidak bisa Pak, 2.000 murah kali. Ya kan jauh juga ke sana Pak. Saya bilang ya udahlah, 20.000 aja. Nampak di mukanya dia mengurungi istilah. Nya uang segitu.
Saya sempat kesal sekali hati saya. Di atas baja itu apa katanya? Ndak linya bayar awak sudah bayar. Apa? Udah bayar aja nanti 15.000 aja lah bayar. Saya bilang besar kali uang 5.000 untuk kamu. Dia bilang, ya yang akan dekat cuman. Saya ingin kamu bersedekah. Sudah apa diminta sebenarnya? Saya sudah serawar 20.000 mau tukang baja sebenarnya bayar 15.000. Ini orang yang bisa kita pergi berteman, tapi bersahabat tidak bisa. Karena istilah orang awak bapak retongan bananya, ya, dan seketik-seketik itu lipik. Pergi belanja apapun, ibu-ibu juga butuhnya. Tidaknya kalau kita belanja ke mall, apa yang nampak harganya beli saja. Bapak juga begitu. Kalau belanja di pasar, nampak orang susah beli aja lah. Ya. Kalau tidak cukup, tidak ada peti, kalau mati tidak usah aja beli. Jangan ditawar, jangan ditekan. Ada orang yang senang betul hatinya kalau dalam jual itu ditekannya orang setekan-tekannya, nampak orang tuh butuh ditekannya. Terpaksa orang menjual murah rugi. Itu zalim namanya. Jadi yang kedua, orang yang kerja dengan teman itu orang yang tidak kikir. Yang tidak kikir. Nah, orang kikir dengan harta itu biasanya juga kikir memberikan nasihat. Kikir juga. Padahal ad-dinu wa an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Orang seperti ini kalau kita salah dia diam saja. Tidak tegurnya kita. Makanya itulah kata Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang mengatakan dia temanmu, tapi ketika kamu salah nyanyang. Kata Ali, cepat jauhi orang seperti ini. Tidak ada niatnya, itikat baiknya untuk membuat kita baik. Tapi ada orang yang tidak pernah mengatakan apa-apa kepada kita. Seperti tidak bersahabat saja. Tapi ketika kita susah, dia datang. Ketika dia salah, kita salah, dia membantu. Banyak pengalaman hidup kita masing-masing pasti merasakan. Dulu waktu saya kuliah, pengalaman pribadi lagi. Waktu saya kuliah di Jakarta, saya sakit perut. Kawan-kawan yang dekat biasa ya paling-paling bertanya-tanya aja. Ada yang bawa ke dokter, ada. Tapi kebanyakan nyatanya saja. Padahal dia rasanya teman dekat. Tapi ada yang hanya satu kenalan biasa saja. Dia adik tingkat saya. Kemudian dia pernah menjadi wakil menteri agama. Satu malam, satu perut diare lama, jadi lama sembuhnya. Saya hanya kenal biasa gitu aja, sapa-sapa ada waktu di kampus. Kira-kira jam-jam 7 malam itu ada orang mengetuk pintu kamar saya. Saya buka, rupanya kawan itu, salah seorang kawan yang kawan biasa. Dia bawa rantang. Dia orang Sulawesi. Rantang itu orang Sulawesi itu makanya biasa pakai makan ikan bandeng. Ikan bandeng bakar, kasih sambal, sayur. Satu rantang. Laidin, ini nasinya lembek, katanya. Ini ikan bakar, ini bagus, mudah-mudahan bagus untuk perut kamu. Terenyuh saya. Ini kawan ini sudah teman biasa-biasa saja. Selama ini seperti nggak ada perhatian, tapi ketika saya susah, datang dia. Terus siapa yang masak? Karena dia waktu itu masih bujangan. Katanya, kalau tidak apa-apa disebut nama orangnya. Arafah katanya.
bukan Arafah, Arfah. Arfah itu orang sekampung dengan dia, teman saya juga. Dia bawa istri di Jakarta itu. Jadi di mana dia tahu saya sakit? Saya bilang katanya. Dia yang bilang. Nah, orang yang membantu saya, teman yang hebat itu namanya Profesor Nasaruddin Umar. Dia pernah sekarang menjadi imam Masjid Istiqlal dia sekarang. Terus sudah itu saya balik sakit. Dengan dia sakit, dia punya mobil, dijemputnya saya ke asrama, diantarin saya ke dokter. Tidak pernah dia mengatakan bahwa dia itu adalah teman saya, berteman dengan saya, tidak. Tapi sikapnya, nah ini namanya. Bapak Ibu sekalian, beruntunglah orang yang diberi Allah teman yang baik. Ya. Kemudian dalam ayat berikut, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Orang jahil itu tidak berarti bodoh, tidak berilmu. Ya. Tapi jahil di situ dalam artian orang yang merasa benar sendiri dan tidak mau diberi kebenaran. Nah, artinya bertemanlah dengan orang yang mau kita saling mengingatkan, yang mau mengingatkan kita, dan kita pun juga mau, dia pun juga mau kita ingatkan. Itu orang seperti itu sifatnya ada sifat jujur di hatinya. Ada sifat jujur itu apa? Dia bisa mengakui kekurangannya. Ketika dia merasa punya kekurangan, maka kelebihan yang ada pada temannya bersedia dia terima. Dan dia bersedia memberikan kelebihannya kepada kawannya yang dilihat ada kekurangan. Nah, orang seperti ini jujur. Makanya kata Nabi, salah satu ciri orang yang akan dijadikan teman itu jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, dan tidak mau curang sedikit pun. Mau curang sedikit pun. Kayak cerita kita dengan kisah Umar dan Abu Bakar yang kita ceritakan kemarin itu kan. Jadi perhatian yang tinggi kepada kawan. Dia ingin apa yang baik untuk dia, kawannya juga dapat yang baik. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia maunya dia itu apa yang dia sukai itu juga dia suka itu ada pada temannya, seperti dia menjaga dirinya. Ya, itu kan persahabatan Umar dengan Abu Bakar itu luar biasa. Abu Bakar, Umar mengatakan suatu ketika dia berinfak, dia mengatakan infaknya sudah banyak betul, tapi ternyata ketika ditanya oleh Nabi berapa infak Umar, sekian. Dia merasa sudah berusaha maksimal. Tapi datang Abu Bakar, tanya Abu Bakar berapa? Umpanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Umar merasa kalah dengan ini. Maka dia ikuti Abu Bakar. Kita kemarin lah cerita kita. Abu Bakar tidak mengucapkan salam kepada Umar. Padahal mengucapkan salam, siapa yang mengucapkan salam pertama kali kepada sahabatnya, Allah bangunkan istana untuk dia di surga. Harusnya kan berebut-rebut mengucapkan salam lebih duluan daripada yang lain. Tapi Abu Bakar enggak, ditahannya dirinya. Enggak diucapkan salam kepada Umar. Umar salah sangka. Apa salah sangka Umar? Kok Abu Bakar nak mengucapkan salam, berarti dia tidak mau mendoakan saya waktu itu.
Tapi ternyata tidak begitu rupanya. Ternyata Abu Bakar ingin istana di surga itu untuk Umar. Makanya dia tunggu Umar yang mengucapkan salam untuk dia, baru dia jawab salam. Itu kan luar biasa, ya, bersahabatan yang luar biasa. Zaman sekarang ini memang agak payah kita mencari orang seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada. Makanya salah satu doa kita pada Allah dalam doa kita habis salam, ya Allah, di samping kita mendoakan anak-anak saleh, ya, keluarga, cucu, anak cucu yang saleh, doakan kita, berilah aku sahabat yang saleh. Berilah sahabat yang mau membimbing aku ketika aku salah, mau mengarahkan aku ketika aku sesat, dan mau menjadi sahabat yang tidak ada kepentingan apapun, hanya kepentingan kepada Allah. Seperti apa? Seperti Umar berkata kepada Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, wahai Abu Bakar, aku mencintaimu karena Allah. Luar biasa. Nah, jadi salah satu syarat bahagia itu apa? Kalau istrinya soleh, kalau anak-anaknya baik, kalau sahabatnya orang-orang yang santun, orang yang baik, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syarat bahagia itu apa? Kalau otonya encak, kalau pitihnya banyak, ya, kalau bininya encak, kalau lakinya benteng, tidak ada. Kalau pangkatnya tinggi, tidak ada. Ternyata syarat kebahagiaan itu adalah itu yang tadi, teman jujur, tidak kikir, tidak boros, ya, dan mau menerima, memberi, dan saling menasihati. Itu teman yang baik. Nah, mudah-mudahan kita diberilah oleh Allah teman yang seperti itu. Ya, kalau belum dapat sekarang berdoa terus, mudah-mudahan dapat. Kenapa? Nabi mengatakan sahabat yang baik itu bisa memberi syafaat kepada kita di akhir kelak. Tentu kita tidak hanya mengharapkan sahabat itu yang bersamaan, kita pun juga demikian kepada sahabat. Sama-sama saling mencari, saling merindukan. Pasti kita punya sekarang sedang ada sesuatu. Beberapa waktu yang seminggu lalu lah, ada punya sahabat. Nah, saya punya sahabat juga, pengalaman pribadi. Dia ndak HP-nya HP kecil itu, HP lama ya. Jangankan pakai membuat WhatsApp, WA segala macam, dia tidak pandai membuat SMS aja, tidak pandai, telepon aja terus. HP saya hilang. Awak kan laki-laki kalau lupa tu, hilang HP. Lah 2 kali beli hilang, dan hilang mana tak kemana rupai. Sehingga kau tu tidak bisa menghubungi saya. Saya punya HP Android, HP pilih seperti ini. Dan dia punya tidak pandai karena diberikan oleh anaknya. Dia lama tidak berkomunikasi, saya juga menghubungi kepada, kalau dia saya mau ngomong kepada anak-anaknya tinggal jauh juga. Kira-kira ada hampir sebulan tidak komunikasi. Suatu pagi datang ke rumah, pagi subuh ketuk pintu. Rupanya dia, saya khawatir, katanya, kamu sakit. Karena setiap saya telepon tidak kamu angkat. Saya bilang, bukan tidak saya angkat, yang akan saya angkat itu tidak ada. Tuh, kemana pergi HP-nya? Bisa hilang. Oh, begitu, saya kira sakit. Saya merasa sejuk, senang hati saya, ya. Tapi saya selalu mengetahui dia lewat anaknya. Dia sudah bisa, rumah anaknya jauh. Saya tanya kepada anak, Bapak gimana, sehat? Bapak tidak
bisa menghubungi dia, bilang sama pada bapak kamu tuh bahwa dia panggil anaknya panggil saya ayah, tapi ke bapaknya dia panggil bapak. Jadi dengan kawan kita merasa bersahabat baik, tapi dengan anaknya menganggap kita sebagai ayahnya juga, dan kita pun merasa anaknya sebagai anak kita juga. Saya pernah berkata kepada Pak RW, gimana ya bisa di kampung ini kita seperti orang dulu. Orang dulu kalau di kampung itu kemana? Anak-anak yang ada di kampung itu kan dianggap anak bersama. Itu terjadi waktu kita kecil-kecil kampung dulu. Kalau salah ditegur, ya. Kalau ditegur anak kita tidak marah kita. Malah pergi ke guru mengaji, dibayar lagi pitih ke guru mengaji itu bukan pitih honor bayar mengaji, tapi apa? Pitih pembali lidi ke pitih bali lidi. Kalau anak jahit anakmu pukul aja lah. Mau jadi orang apa? Ini enggak. Jadi ya pernah ngajak Pak RW dua orang. Bagaimana kita menciptakan di kampung bisa kita rasakan anak yang ada di kampung ini kalau di luar rumah kita itu anak kita semua. Bisa enggak? Susah ini Pak. Anak ini tegur kita bilang apanya kau. Padahal kalau kamu orang menegur anak awak itu berarti baik, tapi itulah terjadi perubahan. Jadi ada orang kalau gitu apa ini dan berbahasa siswa. Tidak. Yang baik itu ukurannya tetap sama dari dulu sampai besok. Tetap. Yang namanya adil sama ukurannya dari dulu sampai besok. Benar juga seperti itu. Ya baiklah. Itu dulu. Udah habis waktu masuk ya? Oh udah. Ada pertanyaan? 9 anak. Baik, kalau tidak ada, kita sudahi demikian pagi kita pagi ini. Selalu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di samping doa-doa yang lain, menjelang kita dipanggilnya, kita diberilah sahabat yang baik, yang bisa menjadi syafaat untuk kita, dan kita pun menjadi sahabat yang baik untuk teman kita itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.